Bisa tahu kado ulta atau kado enif? Ih, nggak semua orang kan punya pasangan, jadi kado ulta aja. Ma, aku pergi ke sekolah dulu ya. Kamu lupa? Lupa? Oh, mama hari ini ulang tahun. Kalau udah ulta mama, mobil mewah. Iya, mama dikasih mobil baru sama temen kamu. Temen yang mana ya, mah? Si Keisha itu loh, surprise mama malam-malam. Baik banget kan dia? Perasaan Keisha miskin kok bisa kasih mama mobil mewah. Kamu itu ya nyepelin Keisha mulu padahal dia udah baik sama keluarga kita. Kamu aja nggak kasih kado ke mama. Iya, maaf ma, aku nggak sesempurna si Keisha. Lihat aja Keisha, gue bakal ungkap apa yang lo maksud sebenarnya. Gue yakin lo pasti punya maksud tersembunyi. Pokoknya nanti tuh kamu gak boleh ganggu si Keisha ya, kamu tuh harus hormati dia. Kenapa sih gue selalu aja diperlakuin gak adil? Lo kenapa Vel? Daripada kita pusing, mending kita ke kantin aja yuk. Ke kantin mulu, lagi pula gue gak belanja, cuma lo yang belanja. Jangan-jangan lo sengaja ya mau minta traktir ke gue? Please Vel, soalnya hari ini gue lagi bokeh gak punya duit. Ya ampun Kay lo aja ngasih mobil mewah ke nyokap gue, masa lo mau ngutang? Gue gak pernah kasih orang lain kado ya, mau beli buat diri gue sendiri aja susah. Oh, masa gitu? Hah, ternyata kalau udah ultah lo cuman permen. Maafin gue ya, gue jadi nggak enak karena gue udah nuduh lo yang macem-macem. Iya, yang penting jangan diulangin lagi, Vel. Mungkin nyokap lo yang bohong ke lo, bukan gue. Waduh, kira-kira kenapa ya mama bohong ke gue? Gue nggak ikut campur. Feli, lihat deh kita berdua dapat kado dari Keisha. Iya, gue suka banget sama kado ulang tahun gue. Kalau bisa sih ini jadi kado terakhir gue aja. Loh, kok kalian pada dapet? Gue nggak dapet sama sekali loh, padahal gue teman baiknya. Itu artinya dia nggak nganggap lo temen. Kado ultahnya Tiara 1 kilogram emas. Kalau kado ultahnya Della 1 hektar tanah. Widih, keren juga lo bisa mendeteksi. Yang dikasih sama Keisha gak main-main. Bukannya dia itu kismin ya? Vel, logika aja mana ada orang kismin yang punya harta sebanyak itu. Bener juga, tapi kenapa kado ultah yang dikasih itu harta semua ya? Aduh Vel, kasihan banget sih lo gak dikasih sama Keisha. Jadi lo berpikir yang negatif tentang dia. Mungkin pas ulang tahun Feli baru dikasih, yaitu besok. Lo ingat aja sama ulang tahun gue, Del. Feli, pokoknya besok kamu gak boleh masuk ke sekolah ya. Ibu minta kamu di rumah aja. Ya, padahal besok saya ulang tahun tau Bu. Kalau gak ada yang ngucapin saya bisa-bisa saya sedih kalau kado ultah ibu. Ini demi keamanan hidup kamu sendiri. Bu guru aneh deh, jangan-jangan dia kerasukan makanya aneh kayak gini. Kayaknya saya harus keluarin jurus saya sekarang juga. Feli, kalau kamu tetap masuk ke sekolah besok, kamu tuh bakal metong karena teman kamu sendiri. Tunggu. Kayaknya saya mulai ngerti maksud ibu apa deh. Jangan-jangan, ya kemungkinan dugaan kamu itu benar. Ma, aku pergi ke sekolah dulu ya. Ih, kok mama nggak ada sih? Aneh, biasanya dia selalu pamit ke aku. Jangan-jangan terjadi sesuatu lagi sama dia. Nggak, gue gak boleh berpikir yang negatif. Gerbang sekolah akan tutup dalam 5 menit. Murid-murid diharapkan untuk masuk ke lingkungan sekolah sekarang juga. Astaga, gue telat. Kalau gitu gue harus ke sekolah sekarang juga. Berhenti, kamu gak boleh pergi. Ih, apa sih Pak? Kalau kado ulang tahun Bapak, daun. Kenapa nggak semewah yang lain Pak? Cuman daun doang. Udah, kamu jangan bahas kado saya. Pokoknya kamu diem di rumah aja. Saya nggak mau Pak. Ini kan hari ulang tahun saya, jadi terserah saya lah. Diam di rumah ini atau kamu saya kurung secara paksa. Hah? Kenapa kali ini Bapak bentak saya? Aduh, saya jadi takut. Saya nggak mau lagi deh sama Bapak. Bye. Aduh, maafin saya ya Non. Saya keburu kebawa emosi. Tapi saya itu cuma mau melindungi Non. Kenapa Non masih nggak mau dengerin saya? Bu, jangan tutup dulu gerbangnya ya. Saya cuma telat 2 detik loh. Bukannya saya udah peringatin kamu kemarin jangan berani-berani melangkahkan kaki di sekolah ini. Ih, kenapa sih semua orang pada hari ini bahkan gak ada yang ucapin gue ulang tahun. Cepat pergi dari sini. Gue beneran gak dikasih kesempatan. Vel, gue juga telat. Tapi hari ini lo ulang tahun kan? Happy birthday. Gue punya kado buat lo, tapi gue lupa bungkus. Jadi lo tutup mata dan hitung sampai 3. Wah, lo orang pertama yang ngucapin dan ngasih gue kado. Gue seneng banget lo. Oke. 3, 2, 1. Oh, bisa tahu kegiatan satpam atau mama? Ya jelas satpam dong, soalnya belakangan ini dia emang agak mencurigakan sih. Loh, Dek, kamu kenapa? Bukannya tadi kakak udah suruh kamu ke sekolah bareng Pak Satpam? Aku gak mau lagi ke sekolah bareng Pak Satpam, Kak. Aku mau di rumah aja. Jangan nangis. Nanti kakak yang dimarahin sama mama. Jelasin ke kakak emangnya ada apa? Pak Satpam jahat. Jahat? Dia ninggalin kamu atau dia mukul kamu? Aku gak bisa bilang, Kak. Karena kata Pak Satpam jangan bilang siapa-siapa. Oh, ya udah kalau kamu gak mau bilang karena kakak bisa telusurin sendiri. Aku mohon bantuan kakak usut sampai tuntas ya. Mah, hari ini aku izin gak sekolah. Hah? Enggak. Kamu harus sekolah sekarang juga. Loh, Mah, bukannya habis antar adik Pak Satpam harusnya langsung pulang ya? Soalnya kan hari ini dia cuti. Dia kan emang udah pulang dari tadi. Tapi dia lagi makan di rumah kita, Mah. Iya, kebetulan tadi Mama udah kasih dia nasi goreng ikan asin. Oh, memangnya Mama gak ada ngelihat Pak Satpam itu agak mencurigakan ya, Mah? Mama gak curiga sih, malah Mama percaya banget sama dia. Oke, BTW Mama pegang apa tuh? Oh, ini asupan Mama tiap hari dikasih sama Pak Satpam. Hah? Jangan-jangan itu cara Pak Satpam mempengaruhi Mama dengan cara kasih ramuan dan menghipnotis Mama kan? Cepat ke sekolah, kalau telat Mama akan hukum kamu. Iya, Mah. Karena Mama nggak izinin gue, jadi gue terpaksa kabur sendiri deh tanpa ketahuan.
Loh, Dek, kamu mau kemana? Aku ada urusan, Kak. Nggak boleh. Kasih tahu kakak dulu kamu mau ngapain karena kakak tuh was-was. Aku mau ke restoran yang ada di depan rumah kita, Kak, di depan komplek. Biasalah anak muda suka nongki-nongki. Hah, Vel, kenapa hari ini lo nggak masuk sekolah? Gue kan jadinya ikutan bolos. Kalau gitu mending lo bantuin gue, Kay. Kenapa lagi? Hah, pasti mau minta gue buat ngerjain tugas lo kan? Bukan, tapi gue ngerasa Pak Satpam ini mau jahat sama adek gue. Soalnya dia ngikutin adek gue. Yang bener aja loh, Pak Satpam itu kan udah tua banget sedangkan adek lo masih kecil. Hah, pikiran kita sama kan? Mereka kemana ya? Hah, ngobrol sama adek. Feli, kasihan banget sih lo gagal jadi kakak. Maksudnya apa sih? Adek lo tuh nakal banget. Wajar gak sih, namanya juga anak kecil. Ternyata lo masih belum nangkap apa maksud gue. Kalau gitu lo lihat sendiri aja di dalam kantong celananya. Kantong? Lo bisa tahu sejauh ini dari mana sih, Ti? Gue sih tahu dari satpam lo. Tuh kan bener apa kata gue kalau pas satpam itu orangnya nggak beres, dia jahat. Emangnya dia ngelakuin apa? Cari tahu sendiri, jawabannya ada di dalam kantong adek lo. Apa susahnya sih tinggal ngasih tahu doang? Oh, Pak Satpam udah mau pulang ke rumah, berarti adek gue aman kan? Vel, kenapa lo tenang banget? Adek lo kan? Udahlah, nggak perlu diselidiki lagi karena dia udah pulang ke rumah. Tapi tadi gue lihat adek lo bareng sama Pak Satpam. Hah? Buat apa adek gue ke rumahnya Pak Satpam? Lo tahu rumahnya kan? Kalau gitu kita harus datang ke sana. Gue bakal bantuin lo. Kalau perlu kita lapor ke polisi deh. Kayaknya nggak perlu khawatir deh, soalnya sekarang Pak Satpam mampir ke apotek, pasti adek gue cedera ini. Ya ampun, lo berpikir positif thinking banget sih, Vel. Kalau gitu gue nggak tanggung jawab ya kalau terjadi apa-apa sama adek lo. Iya. Hah, sekarang Pak Satpam udah sampai di rumah. Jangan-jangan dia bawa adek gue juga lagi. Nah, adek kamu hilang. Masa, mah? Hah, Pak Satpam menculik nih? Apa maksud kamu? Pak Satpam itu kan tugasnya ngelindungin kita, bukannya malah ngeculik adek. Tapi beneran, Ma, aku punya kekuatannya. Kalau gitu, aku harus cari celananya adek kan, siapa tahu ada di sini. Nah, ini mah. Loh, biasanya kan adek selalu pakai celana itu. Kok tumben ya hari ini dia nggak pakai celana yang itu? Kata temen aku jawabannya ada di dalam kantong celana ini, mah. Kalau gitu kita harus lihat sama-sama kan? Oke, udah siap? Bismillah. Hah, gue bisa ngeliat klan orang. Ya udah, kamu coba dulu kekuatannya ke Mama, karena Mama curiga kekuatannya tuh palsu. Mama suzon mulu sama aku, klan Mama manusia. Oke, berarti kekuatan kamu bener. Sekarang aku mau lihat punya aku dulu, Ma. Udahlah, ngapain juga? Klan kamu tuh udah pasti sama kayak Mama, karena kita keluarga. Tapi kalau aku punya kekuatan, apa salahnya dicoba? Kalau keseringan pakai, kekuatan kamu itu bisa hilang. Apa-apaan? Nih, yang penting sekarang kamu pakai tas buat menandakan kalau kamu tuh dari klan manusia. Ya udah deh, ini kayak tas pasar dah. Vel, jangan sampai lo dapet klan iblis laba-laba ya. Emang kenapa? Yang dapat klan iblis laba-laba itu sengsara banget karena mereka harus metong. Manusia sama iblis laba-laba udah jelas beda lah derajatnya. Itu yang diajarin sama nyokap gue. Tapi bentuknya berupa siluman laba-laba. Kenapa lo khawatir banget sih? Jangan-jangan klan lo lagi. Klan gue adalah kelinci, makanya gue lemah lembut. Oh, jadi klan menentukan sifat kita juga? Iyalah, ngajarin nilai kehidupan juga. Tapi aneh karena punya gue belum muncul. Maka dari itu gue panik banget karena di sekolah ini cuma lo yang belum. Waduh, gue juga panik gimana? Daripada kita makin panik, mending kita nonton aja di iQIYI. Judulnya Sword and Beloved. Ceritanya tentang pembasmi iblis yang jatuh cinta sama siluman laba-laba lembut yang seharusnya dia dimusnahin. Kisah tentang pengorbanan, cinta, dan perjuangan buat ngelawan sistem yang misahin dunia mereka. Kok gue kayak kenal? Mana lihat? Tuan Muda Fukui, terima kasih sudah menolong. Aku pasti akan membalas budi. Aku cuma tidak mau kau diinjak sampai mati. Kau berusaha hidup karena ada yang ingin kau lindungi. Aku cuma mau mengabulkannya. Apa rencanamu selanjutnya? Ini kan kayak yang lagi kita alamin sekarang. Sama-sama ada iblis laba-labanya. Sistem yang ngebuat kita terbagi menjadi beberapa klan. Sekarang gue harus cari tahu siapa yang mengendalikan sistem. Gue nggak ikut-ikut deh, mending gue lanjutin nonton. Soalnya ada dubbing bahasa Indonesianya juga. Kalau semua ini udah selesai, kita juga harus lanjutin drama seru yang satunya, Whisper of Fate di iQIYI juga. Hari ini kita razia klan ya, jadi yang mendapat klan iblis laba-laba siap-siap aja. Tapi punya saya, kamu tenang aja Feli. Yang dapat klan manusia tolong angkat tangan ya. Saya klan manusia yang paling aman kan? Saya juga. Kenapa lo nggak ngaku, Vel? Lo kan juga klan manusia. Tahu dari mana? Gue kan belum ngomong apa-apa. Ya ampun, lo kan bawa tas ini yang menandakan lo klan manusia. Astaga, ternyata Mama ngelindungin gue. Mama bener-bener berjasa. Tapi tas ini kayaknya punya Mama deh. Ada satu orang yang hilang. Keisha nggak ada, Bu. Padahal tadi baru aja ngobrol sama saya. Keisha kan klan kelinci, jadi dia harus hidup di bawah tanah dan mengasingkan diri dari kita. Astaga, bestie gue. Tiara Della, sekarang lanjutkan rencana yang tadi kita susun. Rencana apa maksudnya? Tasya, kenapa lo pucat banget? Klan lo iblis laba-laba. Ya ampun, gue gak akan biarin lo metong. Soalnya lo udah baik banget sama gue selama ini. Tolong, aku belum makan seharian karena aku takut keluar dari sini. Kebetulan gue ada biskuit nih, lo makan aja. Terus gimana cara gue nolong lo? Yang bisa nolong aku adalah klan dari manusia plus karena dia berbeda daripada yang lain.
Gue yang bisa nyelamatin lo. Kalau ada tanda plus, harusnya gue lebih unggul daripada yang lain kan? Caranya kamu harus bawa aku kabur dari sini. Kepada klan manusia plus, kalian harus menghabisi klan iblis laba-laba sekarang juga. Lo tenang aja, gue bakal cari transport. Tunggu di sini. Tapi, Tasya, gue udah nemu limosin. Lo di mana? Ayo kita Lo pegang kepala, gue pegang kaki. Terus kita apain, Ti? Kita habisi di hutan supaya nggak ketahuan. Wah, dengan cara ini kita tuh pasti disanjung sama sistem. Kita bisa jadi pemimpin. Anjir, keinjak. Lo nggak boleh ikutan. Perintah ini cuma boleh gue yang laksanain. Tolong! Tasya, berhenti nggak sekarang juga? Atau... bisa tahu makanan wajib atau minuman wajib? Makanan wajib aja deh, gue kan suka makan. Wah, kalau seperti itu Non punya tanggung jawab yang besar. Maka Non harus ngasih tahu makanan wajib ke semua orang. Hah? Kenapa saya wajib buat ngasih tahu semua orang? Kan orang juga bisa lihat. Non salah besar karena yang dapat pilihan itu kan cuma Non. Hah, itu artinya saya udah dipercaya sama sistem buat ngasih tahu semua orang kan? Betul, jangan sampai Non mengecewakan orang lain ya. Ya udah Pak, saya mau ngasih tahu orang-orang dulu makanan hari ini adalah... Jangan sekarang, kan orang-orang masih pada puasa, nanti mereka pada ngiler. Nanti ya pas buka puasa aja, jadi kita bukber. Oh, jadi gitu ya Pak. Tapi karena Bapak VIP, jadi saya kasih tahu Bapak duluan deh. Hari ini kita tuh harus makan ketupat. Aduh, gimana dong? Gue nggak tahu siapa orangnya. Kenapa gelisah gitu, Ti? Gue harus tahu siapa orang yang bisa melihat makanan wajib kita semua. Oh alah, orangnya itu sebenarnya soalnya gue mau habisi dia. Kenapa dihabisi? Bukannya dia itu orang penting ya? Semua ini salah orang itu karena dia pilih makanan wajib. Coba aja dia nggak pilih, pasti sekarang gue bisa makan bebas apapun itu. Waduh, itu tandanya kalau Tiara tahu dia bakal ngabisin gue dong. Aduh, takut banget. BTW gue liat-liat, kayaknya lo tahu ya siapa orangnya? Enggak, gue sama sekali nggak tahu dan nggak mau menahu deh. Yah, kecewa penonton. Anak-anak, kalau bakal kalian nggak sesuai sama makanan wajib, maka harus dibuang ya. Tapi kita sama sekali nggak tahu orangnya siapa yang harus ngasih tahu itu, Bu. Iya, tapi kenapa ya nggak ada yang mau ngaku? Gimana gue bisa ngaku kalau kalian semua ngancam gue? Takut. Hah? Jadi dari tadi kamu nggak ngaku, Feli? Feli? Maksudnya apa, Bu? Saya nggak ngerti. Nggak usah sok-sokan nggak ngerti deh. Ibu tahu karena Ibu punya datanya. Kamu kan orangnya. Cepet kasih tahu orang-orang. Oh alah, pantas aja lo nggak mau ngasih tahu gue. Lo keburu takut sama omongan gue kan? Ya udahlah, Vel, nggak usah basa-basi. Cepet kasih tahu. Sebenarnya makanan hari ini gue nggak bisa ngasih tahu sekarang. Kalian semua kan lagi puasa. Puasa apaan? Mayoritas di kelas ini kan non-muslim. Kamu harus kasih tahu sekarang karena kalau kamu nggak kasih tahu sekarang, nyawa orang-orang di sini akan terancam. Iya deh, makanan wajib hari ini adalah ketupat. Wah, gue alergi ketupat. Kalau gitu syukur deh, itu kan makanan kesukaan gue. Saatnya pulang. Besok kita tuh akan ada acara makan-makan di sekolah. Nah, untuk menunya sih kita masih belum tahu. Makanya kamu harus datang subuh-subuh buat ngasih tahu ke Koki. Itu artinya sekarang nyawa orang-orang ada di tangan saya sendiri, Bu. Bener, kalau kamu mengucapkan makanan wajib dengan salah, maka kamu adalah orang jahat. Tapi Bu, saya nggak bisa bangun subuh. Saya aja bangunnya telat 5 menit sebelum bel. Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya kalau kamu nggak ngasih tahu makanan wajib besok ke Koki kita, maka nilai kamu akan Ibu kurangi. Kalau perlu nggak usah naik kelas deh. Jangan gitu dong, Bu. Nggak adil banget loh itu. Non mau kemana? Pagi-pagi kok udah rapi dan ribut banget? Saya ini buru-buru, Pak. Saya harus cepet kasih tahu koki-koki yang ada di sekolah harus masak apa hari ini karena bakal ada acara. Oh, acara besar itu ya? Satu kota akan hadir loh, Non. Hah? Satu kota? Yang bener aja, Pak? Iya, saya denger sih Bu Guru ya yang undang. Waduh, jangan-jangan Bu Guru ada maksud tersembunyi tuh. Gue jadi curiga. Ini kan udah sampai di dapur sekolah, tapi kokinya kok nggak ada sih? Kita kokinya. Cepet kasih tahu kita makanan wajib hari ini. Kok kokinya malah kalian? Aduh, sampai sekarang juga makanan wajibnya belum muncul. Gimana gue bisa ngasih tahu mereka semua makanan hari ini? Kita udah nggak punya waktu. Kalau kita nggak masak sekarang, kita akan telat. Ya udah, makanan wajib hari ini adalah ngarang aja deh. Rendang. Nah, gitu dong.